Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di podcast Moderasi Beragama 2025. Tempat kita bisa ngobrol santai tapi syarat makna karena di sini kita akan ngebahas hal-hal penting tentang keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai spiritual yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Moderasi, kita hari ini lagi ada di hari yang sangat spesial karena hari ini umat Kristiani sedang merayakan salah satu hari besarnya yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi hari kenaikan Yesus Kristus itu adalah momen di mana Yesus Kristus naik ke surga tepat 40 hari setelah kebangkitannya. Nah, ini bukan sekedar peristiwa sejarah loh teman-teman, tapi peristiwa yang penuh makna tentang pengharapan, misi hidup, dan janji pernyataan Tuhan bagi kehidupan manusia. Dan kali ini aku nggak sendirian nih, karena di episode kali ini aku akan ngobrol santai bersama seorang teman yang pastinya akan membawakan cerita penuh inspirasi tentang makna hari kenaikan Yesus Kristus. So, langsung saja kita sambut Kak Tiara Parinusa. Halo teman-teman. Halo Kak Tiara, gimana nih kabarnya Kak Tiara hari ini? Wah, puji Tuhan. Aku hari ini sangat luar biasa dan baik kabarnya ya Kak Brisani. Dan walaupun emang saat ini tuh aku agak sedikit deg-degan, tapi aku sangat bersyukur dan berterima kasih karena aku bisa diundang di podcast Moderasi Beragama. Oke, puji Tuhan. Aku senang banget nih Kak Tiara bisa hadir di sini untuk ngobrol bareng Kak. Terima kasih ya Kak Tiara karena sudah datang. Jadi sebelum kita mulai aku mungkin bisa minta Kak Tiara buat memperkenalkan diri dulu dong. Mungkin Kak Tiara bisa ceritakan latar belakang Kak Tiara atau keterlibatan Kak Tiara dalam kegiatan keagamaan di kampus. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, kenalin aku Tiara dari akuntansi 2024 dan sebenarnya untuk kesibukanku pada saat ini itu aku lagi terus buat update soft skillku melalui aku mengikuti kepanitiaan dan program kerja dan walaupun memang aku tidak langsung ikut berpartisipasi atau mengambil bagian langsung di organisasi atau UKM keagamaan, namun aku selalu berusaha untuk kayak mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian seperti aku mengikuti ibadah rutinan bulanan yang diselenggarakan oleh UK3P, di mana UK3P ini merupakan salah satu UKM bagi mahasiswa-mahasiswa yang beragama Kristen Protestan. Dan aku yakin sih dari kegiatan keagamaan yang aku ikuti itu bisa menumbuhkan perasaan untuk saling support antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu sih Kak Brisani. Oke, salut ya aku Kak. Walaupun di tengah kesibukan kuliah, tapi Kak Tiara masih meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kerohanian di kampus. Oke, aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Tiara pribadi, apa sih makna terdalam tentang hari kenaikan Yesus Kristus? Oke, jadi kalau menurut aku nih ya Kak Brisani, jadi sebelumnya seperti yang bahkan Kak Brisani sudah tahu juga bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu kan dimana Tuhan Yesus itu telah menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Jadi mulai dari dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan akhirnya dia naik ke surga,
itu kan dia sudah menyelesaikan misinya. Dan sebenarnya hari kenaikan ini bukan tentang Tuhan Yesus naik ke sorga dalam bentuk fisik aja, tetapi itu tuh seperti Tuhan itu lagi menyiapkan tempat untuk kita, untuk kehidupan kekal kita nantinya. Jadi kita itu diajak untuk terus berharap kepada Tuhan akan janji Tuhan yang pasti akan ditepati, dan Tuhan pun memberikan Roh Kudus untuk kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita terus ditemani, bahkan kita disertai dalam melakukan segala aktivitas kita. Seperti itu sih Kak, menurut aku. Oke, luar biasa ya makna dari hari kenaikan Yesus Kristus ini. Tapi seringkali hari kenaikan Yesus Kristus itu tidak sepopuler Paskah ya Kak. Padahal maknanya itu tentang janji Yesus Kristus untuk menyiapkan tempat untuk kita di kehidupan yang kekal. Oke, selanjutnya. Biasanya umat Kristiani itu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus itu dengan cara apa ya Kak? Oke, kalau untuk hal itu ya, pasti mungkin dari setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang melakukan persekutuan doa dengan keluarga mereka, ataupun dengan komunitas-komunitas kerohanian mereka, atau bahkan ada yang menggunakan hari kenaikan ini sebagai sarana untuk berbagi kasih atau berbagi rezeki kepada orang lain. Namun setauku dan menurut pengalamanku itu secara umum itu pasti kita melakukan yang namanya ibadah di gereja untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Jadi nantinya mulai dari puji-pujian sampai kepada khotbah itu akan berhubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Oke, jadi banyak ya Kak cara umat Kristiani itu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ada yang beribadah dengan teman persekutuannya atau di organisasi, ada juga yang beribadah dengan keluarganya masing-masing, dan ada juga yang berbagi rezeki bagi sesama. Tadi aku kalau nggak salah dengar Kak Tiara juga ada nyebut dengan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus itu dengan menyanyikan puji-pujian ya Kak. Kalau gitu aku boleh nggak nih minta Kak Tiara buat nge-spill salah satu lagu tentang hari kenaikan Yesus? Oke, dari aku pribadi ya, itu aku sangat mengingat satu lagu ini, yaitu judulnya Lebih Dari Pemenang, dimana dari judul dan juga liriknya mungkin Kak Brisani juga sering dengar nih di gereja ataupun beribadah-beribadah biasa bersama organisasi. Itu tuh dia menggambarkan bagaimana umat Kristiani itu telah dimenangkan dari maut oleh Tuhan Yesus Kristus, gitu Kak. Oke, kalau gitu boleh nih Kak Tiara buat nyanyiin mungkin satu atau dua bait dari lagu yang Kak Tiara spill tadi. Aduh. Oke, jadi kalau untuk lagu itu ada lirik yang emang menggambarkan bagaimana kita itu telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Aku nyanyiin sedikit ya teman-teman. Oke, Mungkin biar teman-teman sobat moderasi juga tahu Oke. apa lagu di hari kenaikan Yesus Ya, Kristus. siap-siap telinganya jangan sakit ya teman-teman. Mungkin Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Gitu sih Kak. Tangan aku buat Kak Tiara. Wow. 20 jempol buat Kak Tiara. Kok 20 jempol ya? Jempol kan cuma satu. Iya, terima kasih ya Kak. Wah, luar biasa sekali ya suara Kak Tiara. Semoga diberkati selalu ya bakat Kak Tiara ini. Karena Kak Tiara habis nyanyi, mungkin tenggorokannya agak seret-seret gitu. Boleh Kak Tiara minum dulu. Aduh, tahu aja ya Kak Brisani ini ya. Gak usah malu-malu. Baik teman-teman, aku izin minum ya. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga Kak Brisani yang sudah memberikan aku kesempatan untuk. Oke, kita lanjut ya Kak. Sekarang Kak Tiara sendiri punya nggak pengalaman pribadi saat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus? Oke, jadi kalau dari aku ya, pengalaman pribadiku itu mungkin tidak se-wow orang lain, tapi kalau dari aku, dengan aku itu berkumpul bersama keluarga, melakukan ibadah dan berdoa bersama-sama itu sudah menjadi suatu hal yang berkesan untuk aku, karena menurutku aku bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah aku dan keluargaku, dan bahkan chemistry yang
terbangun antara aku dengan keluargaku itu benar-benar hangat gitu Kak. Jadi seperti itu sih kalau dari aku. Oke, iya sih emang kayak pengalaman yang mungkin menurut orang lain tuh hal yang biasa, itu untuk kita tuh justru jadi pengalaman yang berkesan ya Kak. Contohnya kayak ibadah bareng keluarga atau keluarga besar gitu. Biasanya kan kalau habis ibadah kita kayak cerita-cerita bareng, terus Iya. kayak sharing, terus menceritakan pengalaman masa kecil tuh pasti jadi momen yang berkesan ya Iya, Kak benar Tiara. Oke, di tengah kesibukan Kak Tiara sebagai mahasiswa, bagaimana cara Kak Tiara tetap merindungi makna dari hari kenaikan Yesus Kristus ini? Oke, kalau untuk hal itu tentunya kalau berbicara tentang mahasiswa ya, pasti kita itu semua memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban yang banyak yang perlu kita selesaikan gitu. Apalagi mungkin ini udah deket-deket UAS nih, aduh tugasnya itu seabrek gitu ya dikasih. Nah, untuk hal itu aku sih biasanya itu kita bisa untuk meluangkan waktu mungkin untuk melakukan saat teduh. Jadi saat teduh itu mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita, pada saat mungkin kita baru bangun, atau mungkin sebelum kita akan ke kampus gitu, kita bisa banget untuk kayak sekedar membaca firman Tuhan, satu ayat aja itu bisa banget loh Kak. Dan juga kita melakukan puji-pujian dan akhirnya kita berdoa untuk kayak bersyukur bahwa oh kita diperingati lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Seperti itu sih Kak. Wah, keren banget ya Kak Tiara. Walaupun di tengah kesibukan kuliah, tapi Kak Tiara masih menyisihkan waktu untuk refleksi. Apalagi dikit lagi ini kan minggu tenang nih Kak Tiara. Tapi kita tetap nggak tenang ya. Di spam tugas, dilanda tugas, dan lain-lain lah pokoknya. Tapi yang terpenting itu kita masih tetap menyisihkan waktu untuk ya minimal saat teduh lah, atau Harus mungkin banget baca ya. satu atau dua ayat firman Tuhan ya Kak Tiara. Oke, selanjutnya, menurut Kak Tiara, apa sih pesan spiritual utama dari hari kenaikan yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi kalau ini menurut aku pribadi ya, pesan spiritual untuk teman-teman Kristen juga. Jadi kita itu harus hidup dalam pengharapan. Dan tentunya ini pengharapan kepada Tuhan ya, bukan pengharapan kepada manusia. Nah, kenapa aku bilang kita harus hidup dalam pengharapan? Karena seperti yang sudah aku bilang tadi di awal bahwa Tuhan itu tidak langsung meninggalkan kita begitu saja, tetapi Tuhan menjanjikan untuk kehidupan yang kekal nantinya, sehingga kita harus terus berharap kepada Tuhan bahwa nantinya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita ke kehidupan dan membawa kita ke kehidupan yang kekal. Seperti itu sih Kak. Oke, maknanya luas banget ya, ini tentang misi hidup, tentang harapan. Jadi Tuhan Yesus tuh naik ke surga itu tidak meninggalkan kita. Iya dong, Kak. Tapi walaupun Tuhan Yesus naik ke surga tuh kita masih tetap merasakan kehadiran Tuhan Yesus ya. Pasti. Jadi yang naik ke surga itu ya cuman fisiknya Iya, saja, tapi untuk di dalam hati kita tuh tetap kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus Iya. Kristus ya. Oke, aku mau nanya nih Kak, Kak Tiara sadar nggak atau mungkin melihat nggak nilai-nilai hari kenaikan ini bisa jadi inspirasi lintas agama? Kalau untuk hal tersebut tentunya bisa banget ya Kak, karena nilai-nilai seperti pengharapan, kasih, dan juga semangat untuk kiranya kita bisa menjalani hidup dengan penuh kekuatan walaupun kita tahu banyak tantangan ya di depan kita yang sudah menunggu, tapi dengan nilai semangat dan pengharapan itu kita bisa melanjutkan hidup dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Seperti itu sih Kak. Dan itu kan merupakan suatu nilai yang universal ya kalau dari pengharapan dan juga semangat itu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Mungkin seperti semangat membawa damai gitu ya. Iya, bener Kak. banget, Terus Kak kayak Prita. toleransi. Apalagi kita di Indonesia ini ada banyak agama ya. Jadi kita tuh harus benar-benar menekankan nilai toleransi ya Bener Kak. banget. Oke, kalau di lingkungan kampus, khususnya akuntansi FEB UNESA, bagaimana semangat yang Kak Tiara sebutin tadi itu bisa ditanamkan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama? Oke, kalau ini menurut
pendapat pribadi aku ya. Jadi kalau untuk menumbuhkan dan menanamkan semangat tersebut mungkin kita bisa mulai dengan cara yang paling sederhana, di mana kita itu bisa saling menghargai, saling menghormati dengan perayaan dari setiap agama masing-masing dan juga kiranya setiap orang itu tidak memiliki perasaan kayak untuk menang sendiri gitu loh. Jadi seperti kita bisa membuka ruang diskusi lah intinya ya. Sehingga dari ruang diskusi tersebut kita itu bukan hanya ada perasaan saling memahami seperti aku tahu nih kenapa terjadi hari besar ini di agama ini. Oh, aku tahu tanggalnya segini. Tapi juga kita dibarengi dengan perasaan empati dan juga saling hormat satu dengan yang lainnya. Seperti itu sih. Kayak aku setuju banget sih, soalnya kampus itu benar-benar tempat yang ideal kayak buat kita mulai belajar saling memahami, saling menghargai teman-teman yang agamanya berbeda dari kita ya. Kayak misal kemarin nih, contoh kemarin saat Ramadan kita tuh berusaha buat nggak, kan bulan puasa nih ya, kita berusaha buat nggak makan di depan mereka karena Iya, buat bener menghargai gitu ya kan Kak Tiara. Itu salah satu contoh kecil kita menghargai hari besar dari agama lainnya kan. Iya. Oke, Kak Tiara punya pengalaman nggak di mana momen hari kenaikan ini justru membuka ruang dialog atau kedekatan Kak Tiara dengan teman-teman yang beda agama? Wah, menarik ya. Beda agama. Waduh, menarik ya ini Kak Brisani. Jadi kebetulan aku itu punya teman ya, punya teman online. Kita ketemu Oke, ya, teman online. online yang kebetulan juga dia non Kristen. Nah, mungkin pada saat dia scroll media sosial seperti TikTok atau Instagram, mungkin dia melihat banyak postingan terkait hari-hari besar keagamaan dari kita gitu kan ya. Pada saat itu dia kayak tanya-tanya soal hari-hari besar keagamaan Kristen dan walaupun memang dia tidak langsung menyinggung tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ini, tapi menurutku dari rasa penasarannya itu dan itu bisa membuat malah kita jadi ngobrol banyak hal dan bahkan kita sampai bertukar pandang dan itu yang membuat pertemanan kita tuh sampai saat ini malah lebih erat dan juga saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain gitu sih Oke, Kak. ya inspiratif sekali ya teman-teman, karena kadang dari momen keberagamaan itu kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai universal. Aku juga kadang suka penasaran nih, kayak hari-hari besar dari agama lain tuh apa aja sih nih, terus proses-prosesnya dari agama apapun tuh aku pasti kepo. Dan kalau misalkan aku punya temen yang beda agama tuh pasti aku kayak nanya-nanya, ih kamu pas hari ini tuh ngapain aja Iya sih gitu, pasti kan? selalu kepo kan. Pasti. Oke, kalau Kak Tiara diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan hari kenaikan Yesus Kristus kepada teman-teman Kak Tiara yang lintas agama nih, atau mungkin yang di teman online itu tadi, Iya benar. apa yang ingin Kak Tiara sampaikan? Oke, mungkin kalau dari aku ya, kepada teman-teman sekalian nih, jadi hari kenaikan Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan hanya ya itu tadi sebagai peringatan kenaikan Tuhan dalam bentuk fisiknya kan, tapi ini memiliki makna yang sangat dalam nih bagi kami sebagai umat Kristen. Walaupun memang hari kenaikan Tuhan Yesus itu seperti yang dibilang oleh Kak Brisani tadi tidak sepopuler hari-hari keagamaan yang lainnya seperti Natal, Paskah dan lain sebagainya. Namun dia tetap memiliki makna yang dalam. Untuk itu, aku berharap kepada teman-teman sekalian untuk kiranya kita semua bisa menjadi pribadi dan menjadikan lingkungan kita itu sebagai lingkungan yang saling mendukung dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Pesan yang menyentuh sekali ya teman-teman, aku tersentuh. Aduh. Oke, kadang aku juga cuma berharap kayak kita tuh bener-bener hidup dengan penuh damai ya, Benar. antara satu dengan agama yang lainnya Kak Tiara. Oke, terakhir nih Kak, apa harapan Kak Tiara terhadap keberagaman dan toleransi antar umat beragama di kampus kita? Oke, untuk hal tersebut ini dari menurut opini pribadiku ya. Jadi
Kiranya teman-teman sekalian, bahkan juga Kak Brisani, melalui keberagaman yang ada di kampus kita ini tentunya mulai dari keberagaman agama, bahkan suku dan budaya, itu kiranya membuat kita itu bukan memicu suatu perpecahan atau konflik. Namun sebaliknya kita bisa menciptakan lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang sehat. Dalam artian yaitu saling menghormati, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya dan menyebarkan kesan-kesan positif antara satu dengan yang lainnya sehingga kita itu dapat hidup berdampingan dengan penuh damai dan sukacita. Oke, Gitu, Kak. amin. Amin. Semoga harapan itu jadi kenyataan ya Amin, Kak amin. Tiara. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, Kak Tiara. Terima kasih ya, Kak Tiara, karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan juga membagikan cerita-cerita dan juga jawaban-jawaban yang penuh makna dan sangat menginspirasi. Oke, dari obrolan tadi kita jadi tahu nih bahwa hari kenaikan Yesus itu bukan cuma tentang Yesus naik ke surga, tapi juga tentang harapan baru, misi kehidupan, dan semangat yang kuat ya, Kak Tiara, untuk tetap kuat menjalani hidup. Oke, nggak terasa nih kita udah berada di penghujung episode kali ini. Semoga peringatan hari kenaikan ini bisa membawa kedamaian untuk kita semua ya Kak. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita untuk update kegiatan moderasi beragama selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Dan salam damai untuk kita semua. See you!